Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah menguji uji sampel T dan uji normalitas dengan menggunakan SPSS versi 32. Oke. Yang pertama kita akan melakukan uji T. Pada word yang saya tampilkan ini ada berupa soal ini dan ada pretest dan posttest. Nah, pada tabel pretest dan posttest ini kita akan masukkan ke Excel terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke SPSS. Setelah kita membuat tabel di Excel ini, kita salin pretest dan posttest ini dan buka SPSS. Lalu kita menuju ke kolom 1 dan kita paste. Oke. Yang selanjutnya kita ke variabel view. Nah, pada variabel view ini untuk kolom nama ini, kolom nama nomor 1 ini kita ubah var 001 ini menjadi hasil, dan sedangkan yang kolom 2 ini var 002 kita ubah ke kelas. Setelah itu kita ubah desimalnya menjadi kosong semua. Oke. Untuk labelnya kita samakan dengan namanya. Untuk label untuk kolom 1 itu label hasil, yang kedua kelas. Nah, untuk value-nya ini, kolom value ini yang nomor 1 ini biarkan saja, kita ubah yang kedua ini, tekan yang titik 3 ini. Selanjutnya kita tambahkan value nya kode 1 dan labelnya kita kasih pretest. Dan kita tambahkan lagi untuk value nomor 2 itu kita kasih posttest. Selanjutnya klik OK. Terus kita menuju ke data view lagi, dan setelah ini kita pindahkan semua yang bagian kolom kelas ini, nilai 80 sampai 70 itu kita pindahkan ke hasil di bawah angka 45. Nah, terus kita buka lagi dari Excel, kita lihat pretestnya itu jumlahnya ada 13 dan posttestnya ada 13. Jadi kita urutkan yang kolom 1 ini sampai 13 itu untuk kelas 1, sedangkan nomor 14 ini sampai 26 itu kelas 2. Selanjutnya kita menuju ke analyze, descriptive statistik, dan explore. Descriptive statistik dan explore. Nah, untuk bagian hasil ini kita tujukan ke dividend list. Terus untuk yang kelas ini ke factor list. Terus kita pilih plots. Kemudian terus kita centang ke normality plots with test. Terus continue dan oke. Maka akan muncul tabel seperti ini. Akan muncul test of normality. Nah, kita lihat bahwa kelas pretest pada bagian SIJ ini yang terakhir titik 345, jika nilai SIJ
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan hasil dari test of normality yang saya tampilkan ini 0,3 berarti normal. Untuk di bawahnya jika nilai SIJ kurang dari 0,0 maka data berdistribusi tidak normal. Jadi semua data dari kelas pretest dan posttest itu normal semua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian klik variabel new. Setelah itu ketik pretest dan posttest pada kolom name pada baris pertama dan kedua. Pada kolom desimal diubah menjadi 0. Pada kolom label tulisan pretest dan posttest pada baris pertama dan kedua. Setelah itu pada kolom measure pilih scale. Setelah itu masukkan hasil data belajar siswa pada data view. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya klik analis, lalu klik compress min, lalu klik pair symbol t-test. Setelah itu muncul kotak dialog pair symbol t-test. Pindahkan pretest ke variabel 1, lalu posttest ke variabel 2, lalu klik option, maka muncul kotak dialog pair symbol t-test option. Pada confidence interval per tag tulis 95, artinya kan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05, lalu klik continue. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul output SPSS berjudul t-test. Oke, berdasarkan dari muncul datanya t-test ini bisa kita ketahui bahwa pretest itu nilai rata-ratanya adalah 54,6, sedangkan posttest itu nilainya adalah 67,69, dan jumlah siswa sebagai sampel penelitian adalah 13 siswa. Nilai STD deviation ini untuk pretestnya adalah 10,300, sedangkan posttest adalah 10,727. Sedangkan nilai STD error min pretestnya 2,857 dan posttestnya 2,975. Karena nilai rata-rata pretest itu lebih kecil dari posttest, maka dapat ditemukan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan posttest. Nah, untuk selanjutnya paired sample correlation ini nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikasi sebesar 0,242.
karena signifikansi ini 0,242 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Nah, pada paired sample test ini dapat dibaca bahwa HO tidak ada perubahan penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Langkah-langkah uji normalitas Kolmogorov Smirnov menggunakan SPSS versi 32. Yang pertama, kita siapkan dulu data yang akan kita uji ke dalam di dalam file Excel. Ini kita menggunakan ini datanya, kemudian buka aplikasi SPSS versi 32, kemudian salin data ini, kemudian kita tempel di aplikasi SPSS. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya klik variabel view, terus ubah desimal menjadi angka 0. Ini kita ubah semua ya. Dan ubah kolom name menjadi variabel X dan Y. Yang atas kita ubah menjadi X dan yang bawah kita ubah menjadi Y. Terus ubah kolom label menjadi motivasi dan hasil belajar. Yang atas kita tulis motivasi, yang bawah hasil belajar. Selanjutnya klik data view untuk mengetahui nilai residual atau res 1 terlebih dulu dengan klik analyze regression. Habis itu linear. Selanjutnya akan itu oleh teman saya. Baik, selanjutnya langkah kelima, pada kotak dialog linear regression masukkan variabel Y, yaitu hasil belajar. Terus ke dependent dan variabel X motivasi ke independent. Lalu klik save. Selanjutnya langkah kelima, pada kotak dialog linear regression save di bagian residual centang unstandardized, lalu klik continue dan klik OK. Selanjutnya tutup output yang muncul, perhatikan tampilan R1 pada data view lalu minimize. Selanjutnya melakukan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan klik analyze lalu klik non parametric test, lalu ke legasi dialog dan satu sampel. Nah, lalu klik unstandardized residual, lalu klik ini ya, tombol ini, terus klik question yang ini, lalu klik OK. Terus nanti muncul tampilannya seperti ini pada kotak Untuk kesimpulan, berdasarkan output SPSS versi 32 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi asinsik adalah 0,2 lebih besar dari 0,05, maka data yang diuji berdistribusi normal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.